Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Kebakaran melanda sebuah surau di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten 50 Kota pada Minggu malam 17 Mei 2026. Peristiwa tersebut sontak membuat warga sekitar panik dan berusaha membantu proses pemadaman api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian akibat peristiwa tersebut. Warga yang berada di lokasi tampak berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi saat api membesar. Ini kabel tuh, bawa ikut kabelnya itu. Iya. Berita kedua, jajanan tradisional khas Minangkabau kini hadir dengan tampilan kekinian di Kota Pariaman, namanya lamang vla durian mumtaz. Jika biasanya lamang disantap dengan durian utuh, kali ini durian diolah menjadi vla lembut seperti saus yang memberikan sensasi rasa berbeda saat dinikmati. Perpaduan gurihnya lamang dan manis legit vla durian ini langsung menarik perhatian warga. Hanya dengan Rp15.000 per porsi, pembeli sudah bisa menikmati sajian lengkap yang praktis disantap karena telah disajikan dalam wadah beserta sendoknya. Lokasinya berada di depan Gor Rawang Pariaman. Lihat pengunjung cukup antusias mencoba jajanan yang sedang ramai diperbincangkan ini. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Basnas Tanah Datar menyalurkan bantuan beasiswa senilai lebih dari 281 juta kepada ratusan mahasiswa baru yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tahun 2026. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dan Basnas untuk membantu meringankan biaya pendidikan, sekaligus mendorong generasi muda Tanah Datar terus berprestasi di dunia pendidikan tinggi. Program beasiswa tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar agar terus semangat mengejar cita-cita dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Datar. Pertama, kami dari Basnas Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang lulus PTN dan PTKIN pada tahun 2026. Ini adalah merupakan program Basnas di bidang pendidikan, yang mana setiap tahunnya sampai hari ini tetap kami alokasikan anggaran untuk pada tahun ini program masuk perguruan tinggi ini ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu lolos sebanyak 198 orang mahasiswa.
terdiri dari mahasiswa yang lulus, ada yang di UIN Universitas Islam Universitas Batu Sangkar, ada yang di provinsi, yang terdiri beberapa kampus yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dan juga ada di kampus di luar Pulau Sumatera. Itu dengan dana yang ada di Basnas, karena banyak program, diantaranya program Bina Pendidikan, maka kami alokasikan tentu sesuai dengan tupoksi di masing-masing kabupaten yang ada. Pada hari ini untuk khusus di Kabupaten Tanah Datar, notabene-nya Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar, itu kita alokasikan anggaran sebesar Rp1.250.000 per mahasiswa. Di luar itu, di luar Kabupaten Tanah Datar, kami alokasikan anggaran sebesar Rp1.500.000 per mahasiswa. Dan di luar Sumbar, pada saat ini kami hanya mampu untuk alokasikan anggaran sebesar Rp1.750.000. Nah, anggaran ini tentunya berdasarkan dari dana zakat yang kita kumpulkan melalui PNS Kabupaten Tanah Datar dan Kemenak, dan ada beberapa muzaki yang lain. Tentunya pada hari ini presentasinya lebih besar daripada dananya dari PNS Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk itu kami akan terus meningkatkan upaya bagaimana besaran beasiswa ini terus meningkat. Itu dihimbau, diharapkan kepada para muzaki untuk lebih bisa lagi meningkatkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Tanah Datar, agar pengalokasian anggaran di bidang pendidikan ini lebih baik, lebih banyak untuk selanjutnya. Dan itu juga telah kita lakukan membuka resmi linknya, dan juga telah mendaftar sebanyak 150 orang. Dan juga tidak semuanya lulus, ada yang gagal sebanyak 4 orang. Total kedua ini sebanyak 146 orang yang akan kita lakukan survei, dan sekarang telah berjalan survei. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai, dan insya Allah akan kita bagikan menjelang tanggal 25, karena batas akhir pembayaran UKT itu tanggal 25 informasinya. Semoga ini bermanfaat juga bagi yang lulus tahap kedua ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Bupati dan kepada Basnas sebagai lembaga yang telah menjalankan bantuan zakat ini. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk saya bagi untuk melanjutkan pendidikan kuliah saya. Ini sangat membantu. Tentunya semoga bantuan ini dapat saya gunakan semanfaat mungkin, dan semoga saya dapat belajar dengan bantuan ini. Berita selanjutnya, Bupati Solok Jong Firman Pandu bersama manajer PT PLN Persero UP3 Solo, Haryani, secara resmi menandai dimulainya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL tahun 2026 di Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkara pada Senin 18 Mei 2026. Peresmian program tersebut dilaksanakan di depan kantor Wali Nagari Kacang sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Khususnya di wilayah perdesaan, program BPBL diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh akses listrik yang layak sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Indonesia terang. Tidak ada Indonesia gelap. Indonesia terang. Artinya apa? Bersama pemerintahan Presiden Prabowo, bagaimana emang rakyat ini sejahtera. Bahwa pemerintah itu mulai dari kabupaten, provinsi, dan pusat itu ada untuk masyarakat. Tidak ada Solok gelap, apalagi Indonesia gelap. Indonesia itu terang bersama Presiden Prabowo, insya Allah. Tepuk tangan lah sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa hari ini untuk Kabupaten Solok. Tahun 2025 sebanyak 1.400 kurang lebih, ya. Program ini kita laksanakan, sudah dirasakan oleh masyarakat kita. Tuh ini, Kacang selain pemandangan yang bagus, nagarinya yang cantik, yang rancak, masyarakat yang damai. Ambo tempo hari juga dulu disampaikan, sering di tag melalui media sosial. Pak, listrik kami di Kacang, Pak. Bilo saya, Pak. Apa kadang otak adanya? Cerita panjang deh. Bahwa memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi disinilah peran kerja kita semuanya. Pemerintah daerah itu mulai dari perangkat corong, wali nagari, camat, dan para OPD
bekerja untuk seluruh masyarakat. Tapi kita melihat hari ini ya, tentu kita semuanya sebagai aparatur untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya berharap kepada kita semuanya, bersatu tokoh, pada seluruh masyarakat, hati-hati terhadap disinformasi ini. Disinformasi, fitnah, hoax yang bertebaran di media sosial. Ini harus kita waspadai. Pak Camat tahu sendiri, waktu itu saya minta inventarisasi semua daerah kita, nagari-nagari kita yang belum dapat listrik. Benar nggak? Pak Camat mengusulkan lewat Pak Wali Nagari. Usulkan semua listrik desa yang belum masuk. Termasuk masyarakat kita yang kurang mampu untuk dibantu listriknya secara gratis. Alhamdulillah hari ini BL akan sebentar lagi kita launching secara bersama. Terima kasih Pak Camat beserta seluruh jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Program bantuan pasang baru listrik BPBL hari ini secara resmi dan secara bersama-sama kita resmikan. Dari Berita selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyalurkan bantuan sapi kurban untuk Kabupaten 50 kota pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Sapi kurban bernama Tigo Selo dengan bobot mencapai sekitar 1,1 ton tersebut berasal dari Jorong Kapalokoto, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru milik peternak Riri Rohmadi. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 50 Kota, DRH Devi Kusmira mengatakan, tahun ini menjadi kali kedua Kabupaten 50 Kota menerima bantuan sapi kurban dari Presiden RI. Rencananya sapi bantuan Presiden Prabowo tersebut akan disembelih di Masjid kawasan Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Berita terakhir, Kabupaten Tanah Datar dipastikan kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai sekitar 1,2 ton tersebut direncanakan akan didistribusikan dan disembelih di kawasan Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarap. Bantuan sapi kurban dari Presiden RI itu menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.